Selamat pagi saudara-saudara. Jadi kembali lagi saya J. Saya sekarang ada di Bandara Internasional Lombok. Seperti di parkiran sekarang nih, sangat sepi. Dan saya ingin mencoba menginformasikan dampak PPKM yang diberlakukan di Jawa dan Bali. Nanti kita akan balik kameranya ke depan, kita melihat bagaimana sih keadaan di sana. Saksiin terus. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi hari ini saya ingin mengabarkan kondisi Bandara Lombok setelah diberlakukan PPKM ya. PPKM di Pulau Jawa. Jadi beginilah situasi Bandara Internasional Lombok. Sepi dan berdampak tidak adanya kunjungan wisatawan karena sepi lengang, saudara-saudaraku. Nampak parkiran juga kita sepi, tidak ada penampakan kosong. Parkiran kosong melompong. Beginilah kondisi terkini Bandara Lombok ya. Sangat memprihatinkan, berdampak benar dengan pemberlakuan PPKM. Saya ini sekarang lagi berada di tempat PCR yang terlokasi di sisi bandara.
Jadi sangat berpengaruh ya PPKM yang diberlakukan untuk Bali dan Jawa dari Bandara Internasional Lombok. Hari ini infonya sangat sepi dan lengang. Kita ini sudah keluar arah bandara dan kita akan pulang menuju Mataram. Nanti kita lihat kondisi kota Mataram bagaimana. Proyek jalan tol sirkuit menuju Pantai Kuta Mandalika masih dalam proses pengerjaan yang rencananya bulan November besok akan dilakukan. Akan diadakan kejuaraan USBK World Superbike Champion. Sebelah kiri ini kita lihat ada SPBU. Kita coba jalan-jalan, kita menelusuri jalan bypass Lombok dan kita akan mengupdate situasi berpengaruhkah Gunung Lombok dengan diberlakukannya PPKM Bali dan Jawa. Jadi dalam video ini nanti mungkin akan saya perlihatkan bagaimana situasi jalan-jalan di Lombok setelah kita keluar dari pintu bandara. Jadi saksikan terus. Sekarang kita lagi berada di jalan bypass dari airport menuju kota Mataram. Kalau dari segi jalan ya mungkin ya karena Lombok kita tahu trafficnya masih tidak sepadat kota-kota besar, jadi masih jalan bagus dan lancar. Jadi perjalanan kita menuju kota Mataram yang ditempuh dengan kilometer 60 km per jam, kita bisa menempuh jarak waktu sekitar 1 jam. Itu kurang lebih sekitar 32 km.
kita sudah sampai di Simpangan Batu Jai namanya. Jadi bila kita melaju terus, kita akan terus Mataram. Apabila kita ambil kanan, kita akan menuju kota Praia. Situasi kota di Lombok pasca PPKM yang diberlakukan di Bali dan Jawa. Jadi kalau suasana jalan raya sih kita masih seperti biasa, karena Lombok kan tidak ada macet ya. Tapi dampak dari PPKM kemarin membuat kondisi pariwisata di Gunung Lombok ya belum ada pengunjung. Adanya pembatasan itu kan arus dari wisatawan itu bisa dikatakan hilang. Dan mari kita bersama-sama berdoa semoga dengan adanya PPKM yang diadakan oleh pemerintah, semoga bisa menurunkan bahkan menghilangkan harapannya supaya giat ekonomi, giat wisata yang sudah lama lesu oleh pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau boleh saya berbicara selama dalam perjalanan kita dari setelah ngecek bantaran tadi, saya akan bercerita tentang destinasi wisata mana sih yang bisa dikunjungi selama atau pada saat berwisata di Lombok. Jadi kita ngurut dari start awal. Jadi kita ngomong kalau kalian pesen paket tour, biasanya teman-teman penyedia tour di Lombok itu menyediakan trip yang pertama itu mereka kadang-kadang sebut adalah Kuta Mandalika trip atau Sasak Tour biasanya. Nah, jadi perjalanan pertama itu adalah kita menjemput dari bandara. Dari bandara biasanya kita menerima kedatangan tamu sekitar pukul jam 9. Kita langsung arahkan ke Desa Sade, di mana Desa Sade itu adalah salah satu desa yang menggambarkan bahwa suku Sasak pada zaman dahulu seperti itu. Dan jika ke sana nanti akan ditemui oleh guide lokal yang memang penduduk sana, keturunan sana, di mana di sana bisa melihat rumah-rumah model zaman dahulu, terus bagaimana diceritakan adat suku tentang kehidupan di sana. Salah satunya adalah ada kawin lari, dan kadang-kadang juga di sana disebutkan oleh pegelaran tarian Presian. Dan terakhir yang paling ikonik itu sering dijelaskan adalah bagaimana suku masyarakat Sade mengepel lantainya yang dari kotoran sapi. Nah, setelah berinteraksi di sana, kita lanjut ke destinasi kedua, yaitu Kuta Mandalika. Nah, pantai Kuta Mandalika ini berjarak sekitar 30 menit dari Kampung Sade. Nah, di
sana kita bisa menikmati pantai, dan destinasinya seperti diketahui sedang dibangun oleh ITDC, di mana ITDC itu mempunyai proyek yaitu sirkuit MotoGP yang sekarang masih berlangsung, yang rencananya jika tidak ada halangan bahwa pada bulan November, tepatnya pada tanggal 12, akan digelar WSBK Superbike World Class. Dan di tahun 2022 akan dilaksanakan pergelaran MotoGP, ya Valentino Rossi dan CS lah. Mudah-mudahan Valentino Rossi masih ya di Petronas, jadi kita masih bisa ketemu di Mandalika. Nah, pantai Kuta Mandalika ini banyak yang bilang pantainya berpasir putih dan pasirnya itu agak gede-gede kayak merica. Kita berinteraksi di sana. Setelah itu kita akan lanjutkan ke Pantai Tanjungan. Pantai Tanjungan itu sekitar 10 menit dari Pantai Tanjungan, dari Pantai Kuta, apa maksudnya Pantai Kuta Mandalika. Di sana juga hamparan Pantai Putih, dan di sisi baratnya itu beradanya yaitu Bukit Merese. Bukit Merese itu adalah bukit yang berada dikelilingi oleh hamparan laut luas. Salah satunya Pantai Tanjungan. Di sana biasanya tempat orang hunting sunset lah, biasa bule-bule atau orang-orang kita, dan kadang-kadang kita ketemui juga ada gerombolan kerbau, sapi yang memang cari makan di bukit itu. Dan itu pengalaman dari teman-teman wisatawan bahwa bukit itu indah. Itu adalah Bukit Malaka, Bukit Malaka, Bukit Merese. Dari Bukit Merese kita bisa berpindah ke Pantai Mawi. Nah, Pantai Mawi itu kita harus geser lagi sekitar 30 menit dari Kuta Mandalika menuju arah Selong Belanang. Namanya jalan Pantai Selong Belanang. Di sana berjajarnya pantai-pantai indah, yaitu Pantai Mawi, Pantai Mawun, Pantai apa namanya lagi, Pantai Selong Belanang. Selong Belanang itu. Dan di daerah Selong Belanang ini biasanya hamparan pantai luas dan ombaknya lumayan gede. Jadi kadang-kadang mereka pada masyarakat sana itu banyak menyewakan papan-papan surfing atau orang-orang yang ingin belajar surfing, mereka belajar di Pantai Selong Belanang. Dan ada di sana juga di samping Pantai Selong Belanang itu yang bakalan ditanya adalah Pantai Semeti. Nah, dari Selong Belanang kita bergeser menuju, kita arah pulang. Biasanya hotel-hotel itu kebanyakan sih nginapnya di Senggigi, Mataram, atau ada yang sebagian kita. Tapi kalau untuk nginap di Mataram, kita langsung geser ke Mataram. Tapi sebelum ke Mataram, nanti kita berhenti dulu di namanya Desa Sukarara. Sukarara itu mirip daerah, ya kalau menurut saya sih satu garis keturunan dengan satu, cuma
Kalau di Sukarara kita tidak temukan sekumpulan rumah, ada yang satu kampung yang masih nuansa Sasaknya, nuansa Lomboknya. Cuman di desa Sukarara itu masyarakatnya itu pekerjaannya atau rata-rata bekerja sebagai penenun songket. Nah, di sana nanti kita kadang-kadang mengajak wisatawan bagaimana melihat prosesnya, atau kadang-kadang kita dia ingin mencoba kain songket juga kita perkenankan mencoba berinteraksi dengan dengan inak-inak yang kita bilang, dengan ibu yang membuat kain tenun songket tersebut. Dan ini yang paling disukai, bahwa di desa Sukarara itu disediakan juga untuk tamu untuk berselfie dengan baju adat Sasak. Nggak ada ya berfoto nanti dengan background lumbung dan lain-lain. Nah, setelah itu malamnya kita arahkan ke hotel di Mataram maupun di Semigi. Dan makan malamnya biasanya kita ya namanya kita pariwisata, kita mempromosikan makanan-makanan khas yang tidak ada mungkin di daerah lain, yaitu ayam taliwang, yaitu di kampung taliwang, atau mencoba sate liege, atau ingin mencoba makanan laut juga ada. Kita arahkan di seputar Mataram dan Semigi. Setelah itu tamu beristirahat untuk menyiapkan tenaganya. Nah, ini sekarang kita sudah memasuki daerah Bundaran Gerung. Bundaran Gerung ini adalah pembatasnya dari Kabupaten Lombok Barat dan menuju arah Kota Mataram. Jawa mungkin inilah sejenis tol lah ya, tapi di sini bukan tol. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi jangan turun. Nah, yang kedua biasanya kita tawarkan itu adalah paket air, pakai berenang, pakai snorkeling, atau pakai diving. Nah, pakai diving itu kita memberi ke tamu beberapa opsi, karena kita tahu bahwa Lombok itu banyak dengan gili. Gili itu adalah pulau-pulau kecil yang kita harus menyeberang, dan di sana ada penduduknya jelas, dan ada juga yang tidak berpenduduk. Nah, kita arahkan opsi pertama adalah di bagian Lombok Utara, yaitu gili yang sudah bisa dikatakan sudah terkenal ya, di Perawangan, ini dan kalau kita menuju di air dan Perawangan berarti kita akan melanjutkan ke arah Lombok Utara, jadi sekitar Lombok Utara sekitar 40 menit ya, 40 menit kita menuju ke utara, di mana akses menuju gili tersebut ada dua, ada yang jalur privat dan ada yang jalur publik. Nah, dan kita ngomong sekarang jalur publik. Jalur publik itu kalian bisa dari Mataram menuju namanya Pelabuhan Bangsal. Pelabuhan Bangsal
itu sekitar 15.000 rupiah. Dan baliknya juga dari Gili itu ada 15.000 rupiah dan mempunyai durasi waktu penyeberangan sekitar jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Itu berlaku dari Bangsal ke Gili ataupun dari Gili ke Bangsal. Nah, untuk paket snorkeling kalian bisa juga di Gili Trawangan langsung menyewa di sana di pinggir-pinggir pantai itu banyak sekali outlet snorkeling ya. Ini aduh. Nah, ini kita sudah sampai di Kota Mataram. Kota Mataram itu mempunyai gerbang hutan. Nah, jadi situasinya kembali ke situasinya ini ya begini lah. Mataram masih kondisi bilang kami tidak alami gitu. Nah, inilah impor perbatasan Kabupaten Lombok Barat. Kita lanjut lagi ke trip snorkeling. Nah, jadi snorkeling publik itu startnya di jam 9. Nanti kalian dikumpulkan di orang-orang pada mendaftar. Tiket kuota biasanya kuotanya sih 15. Sekarang corona ini ya sekitar 10 mereka jalan sampai jam 3 sore snorkeling di 3 Gili, yaitu di spot Gili Minu, Gili Air dan Gili Trawangan. Minu itu biasanya akan dibawa ke Peace Garden, di Gili Air, di spot Patung, di Gili Minu, dan spot penyu-penyu di Gili Trawangan. Nah, itu untuk kami. Nah, kembali lagi kalau untuk yang kita kalian tidak dibantu, tidak ditabrak, kalian dinamanya di pelabuhan ngebut nggak jalan ada jam tidak jadi masalah. Kapan kalian datang dia akan siap. Nah, kalian naik speedboat dan kalian dan campur, 1 orang jalan, 2 orang jalan, 3 orang, 6 orang jalan. Dan harga di Teluk Nari itu 1 kali trip untuk 1 Gili berangkat nyebrang saja itu menghabiskan 300 hingga 400 ribu untuk 1 kali berangkat. Dan kalau snorkeling itu bisa menggunakan speedboat atau bisa menggunakan slow bottom namanya. Jadi kapal khusus snorkeling dan tidak dicampur ya. Berapapun orangnya itu sudah harga, sudah include servis, alat snorkeling, guide, dan harga boot. Itu harganya sekitar 1 jutaan dan 1.200.000. Tergantung dari apa namanya oh ya orang jualan lah, ada yang jual segini, ada yang segini, tapi range-nya segitu. Nah, yang kedua, jika kalian sudah ke Gili sana, kalian bisa mencoba Gili lainnya di Kabupaten Lombok Barat, yaitu Gili Nanggu, Gili Kedis, dan Gili Suda. Tripnya sama saja, cuman di sana tidak semahal tidak semahal di Gili Trawangan putnya, lebih setengahnya lah harganya di sana. Cuman tidak ada speedboat di sana.
dan kalian juga tetap snorkeling di 3 gili, di 3 spot. Akan tetapi gili-gilinya itu tidak berpenghuni, jadi di sana tidak ada penyeberangan umum. Kalian harus menggunakan boot teman-teman kita di daerah Sekotong, khususnya di Pelabuhan Tawun berjalan dari Mataram sekitar 1 jam perjalanan, tidak kurang lebih. Dan ketiga itu kita geser lagi di gili di Sekotong itu ada gili sebelahnya lagi, yaitu gili Asahan, gili Layan dan gili Legit. Ya sama saja seperti gili temannya itu. Dan jika kita geser ke bagian Lombok Timur, kita akan pergi ke gili yang berada di dekat Pantai Pink. Kalau pernah dengar Pantai Pink Lombok, nah di sana ada gili Merangge, gili Petelu dan Pink Beach, dan namanya gili Pasir. Dimana gili Pasir itu dia terbit karena dia itu seperti pulau kecil. Bila laut pasang dia tidak kelihatan, tapi pada saat laut surut dia nampak. Itu durasinya kalau pagi itu sekitar jam 9 pagi ya sampai jam 10, nanti jam 11 dia pasang lagi, dia surut lagi nanti sekitar jam 3. Itu namanya gili Pasir. Itu di Lombok Timur bagian selatan. Namanya pelabuhannya adalah Pelabuhan Tanduan. Kalau durasi perjalanan dari Mataram itu sekitar 2 jam, 2 jam setengah. Dan opsi yang keempat adalah gili di Lombok Timur di dekat Pelabuhan Kayangan, namanya gili Negara, gili Kedagan, dan gili Tondo. Nah, sensasinya mirip-mirip saja dengan gili yang lainnya, sama-sama spot snorkeling. Nah itu untuk untuk spot wisata air, yaitu gili Trawangan. Yang ketiga ada opsi lain adalah kita berwisata ke air terjun. Nah air terjun ini yang paling sering dikunjungi adalah namanya air terjun Benang Stoker yang ada di Kabupaten Lombok Tengah dan Benang Kelambu. Karena air terjun itu syaratnya adalah kawasan geopark yang berada berdekatan dengan gunung, makanya kita ketemulah air terjun itu air terjun di Lombok Tengah. Dan satunya lagi adalah air terjun di Desa Senaru, termasuk di kawasan Sembalun dekat Gunung Rinjani, namanya air terjun Sendang Gile dan air terjun Tiu Kelep. Nah itu jaraknya dari Mataram itu menempuh perjalanan sekitar 2 jam. Itulah air terjun. Dan ada air terjun lagi satu, yaitu yang sering kita bawa tamu, itu adalah air terjun Mangku Sakti. Dia berada di Desa Sajang. Dan perlu ketahui kalau air terjun itu Mangku Sakti itu tidak bisa pakai kendaraan mobil ya. Kita harus menyewa penduduk untuk naik ojek. Ya, itulah wisata-wisata yang kita sering tawarkan pada
sekarang kita ini sudah berada di pusat kota yang dekat dengan epicentrum, namanya malnya Lombok itu namanya epicentrum. Kalau kita kembali keadaan kota Mataram akibat COVID yang sudah berjalan 2 tahun dan pengaruh dari PPKM yang berlaku pemerintah, ya pengaruhnya kalau untuk jalan raya ya masih seperti ini saja. Dan macetnya itu ya sekitar epicentrum malnya aja. Kita sekarang sudah di Jalan Udayana. Oh, Jalan Erlangga. Jalan Erlangga ini kan dari epicentrum mall itu adalah menuju daerah Udayana, di mana ada Islamic Center, bukannya kota Mataram ya. Masjid yang dibangun pada era Gubernur yang terdahulu, Tuan Guru Bajang Zainul Majdi. Itulah Masjid Islamic Center. Nah, jadi demikian sedikit infonya tentang update bagaimana update-nya kota Mataram. Apakah berpengaruh? Ya kalau keadaan kota ya tidak berpengaruh ya, karena kondisi sekarang di kota Mataram sendiri ada wanti-wanti supaya dia tetap ini kondisinya. COVID-19 ini sangat mempengaruhi perekonomian. Kurangnya tingkat daya kunjungan wisatawan ke daerah destinasi-destinasi yang ada di Indonesia, termasuk di Lombok. Jadi sekian dulu cerita-cerita singkat saya Om J tentang gimana sih situasi kota Mataram, dan sedikit bercerita tentang tujuan-tujuan destinasi wisata. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi